Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban bikum bi Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita bisa mengoptimalkan waktu bulan Ramadan ini untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang begitu peduli tentang penampilan casingnya. Ketika bajunya kotor, dia akan segera mencucinya. Ketika mobilnya rusak, dia akan segera membawanya ke bengkel. Ketika badannya sakit, dia akan segera ke dokter untuk mengobatinya. Tapi jarang di antara manusia, ketika hatinya sakit, dia berusaha untuk memperbaiki dan mengobatinya. Dia biarkan hatinya sakit, bahkan sakit parah, bahkan mungkin mati tanpa dia pedulikan. Padahal ya, memperhatikan masalah hati sangat penting sekali. Kenapa? Pertama, karena hati adalah tolok ukur bagi seluruh anggota tubuh yang lain. Jika hati ini baik, maka yang lainnya pun akan baik. Dialah penggerak. Dialah yang memerintahkan mata untuk melihat yang baik. Dialah yang memerintahkan telinga untuk mendengarkan yang baik. Dialah yang menggerakkan lisan untuk mengatakan yang baik. Nabi SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Jika dia baik, yang lainnya akan baik. Jika dia rusak, yang lainnya pun akan rusak. Yaitu kalbu manusia. Maka seyogyanya bagi kita lebih peduli kepada hati daripada hanya sekedar penampilan casing kita. Yang kedua, kenapa kita perlu peduli tentang masalah hati? Karena inilah yang dilihat oleh Allah. Inilah barometer di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat pangkat kita, Allah tidak melihat jabatan kita, harta kita, tampang kita. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal perbuatan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dan takwa itu di dalam hati. Dan Nabi SAW bersabda, Inna waha la yanduru ila suarikum, wa atsamikum, wa amwalikum, walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada harta kalian, postur tubuh kalian. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Yang ketiga, kenapa kita perlu menata hati? Karena hati ini tempatnya iman, tempatnya ya niat, yang semua itu adalah ya pondasi diterimanya amal ibadah seorang hamba. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niat. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah ya keimanan seorang hamba sampai istiqomah dulu hatinya. Jadi masalah hati ini masalah yang sangat penting. Ya, kita harus lebih peduli kepada masalah hati kita daripada lebih peduli kepada penampilan kita, casing kita. Kita harus membersihkan dan mensucikannya dari noda-noda, kotoran-kotoran. Kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari penyakit-penyakit ya, baik itu berupa kesombongan,
iri hati, ya, cinta dunia, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah momentum bagi kita untuk memperbaiki hati kita, menata hati kita, menjernihkan hati kita. Karena dengan puasa ya bisa meredam syahwat kita, bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang haram, dan semua itu adalah ya sebab-sebab untuk meraih kesucian hati. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para pemuda yang tidak mampu untuk menikah, faman lam yastati' fa'alaihi bisyam. Siapa yang tidak mampu menikah, segeralah dia ya memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija', karena puasa itu bisa mengerem syahwat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjernihkan hati kita semuanya, mensucikan hati kita, ya, dan membersihkannya dari segala noda dan kotoran-kotoran, dan semoga dengan puasa ini kita bisa meraih ya ketakwaan dan kesucian hati yang kita idam-idamkan, karena inilah penentu kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih qulubana. Allahumma aslih qulubana waslul sahimata anfusina. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.